lebih kayak shock aja, nggak nyangka kok bisa tega banget. Tangis Wika Salim dikhianati sang manajer yang menilap miliaran rupiah hasil manggungnya. Tidak seperti biasa, Wika Salim menunjukkan ekspresi wajah murung dan sedih saat mendatangi Polda Metro Jaya Kamis kemarin. Usut punya usut, kesedihan Wika disebabkan hasil jerih payahnya menyanyi dari panggung ke panggung diduga ditilap oleh manajernya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, uang Wika yang diduga digelapkan sang manajer nilainya miliaran rupiah. Kalau curiganya ya memang pas kejadian terakhir aja, dan sampai akhirnya ya kejadian terakhir itu ya terungkap semuanya. Kalau kurun waktunya ya kurang lebih lumayan lama ya, tahunan. Ya terakhir sih pokoknya kejadian waktu aku lagi di luar kota. Ini kontraknya juga maksudnya banyak, bukan cuma 1-2, tapi ya ini banyak sekali gitu, dan ya nominalnya juga untuk aku juga bukan nominal yang sedikit. Yang bikin Wika tambah terpukul dan syok, dugaan penggelapan yang dilakukan manajernya baru diketahui di saat Wika tengah fokus menyiapkan pernikahan dengan Max Adam, serta sedang banyak tawaran pekerjaan hingga akhir tahun. Wika pun tak menyangka sang manajer yang dia percaya dan sudah dianggap seperti keluarga, malah tega mengkhianatinya. Kecewa gitu kan. Apalagi ya ini juga bukan cuma soal aku juga, ya ini kan juga banyak melibatkan orang yang kerja bareng sama aku juga. Aku kerja juga buat keluarga gitu, dan ya yang bersangkutan pun tahu gitu gimana aku struggle-nya di sini. Tapi makanya aku lebih kayak shock aja, nggak nyangka kok bisa tega banget. Ya aku kemarin sempat itu juga waktu lagi kerja ya sakit, karena kan harus tahan untuk tetap supaya nggak terlihat terjadi apa-apa, karena kan aku juga aku menghibur orang gitu ya. Itu makanya kemarin itu belum bisa juga untuk banyak ngomong karena akunya masih belum kuat. Meski sudah dikhianati dan dirugikan, Wika Salim masih berbaik hati kepada sang manajer yang menjadi terduga pelaku. Pedangdut cantik dan seksi ini memberikan waktu sepekan kepada terduga pelaku untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Jika tidak ada itikat baik dalam batas waktu yang diberikan, Wika melalui kuasa hukumnya akan melaporkan sang manajer ke polisi. Ya karena udah terlalu jahat sih. Kalau tidak ada ketemu penyelesaian secara kekeluargaan, kita akan membuat laporan. Jadi kita tinggal menunggu sampai hari Rabu depan, mulai hari ini. Siapa yang bisa nebak kalau bakal kayak gini? Jadi kalau trauma ya lebih shock aja sih, aku kayak shock banget, nggak nyangka. Pamer rumah baru, pertanda sebentar lagi Jirayut lamar Haldani. 6 tahun berkarir di Indonesia sebagai penyanyi sekaligus presenter, Jirayut semakin populer dan digemari banyak orang. Juga tentu saja pundi-pundi rupiah pun semakin terus bertambah. Bahkan kini Jirayut berhasil membeli sebuah rumah mewah di Indonesia. Jirayut pun memperlihatkan sudut demi sudut rumahnya yang ditaksir miliaran rupiah itu. Ini masuk di ruang tamunya, ya alhamdulillah lebih besar daripada rumah sebelumnya ya. Ini ada tempat taruh sepatu aku. Tuh, saking banyak sepatunya jadi bingung ya. Ada tempat lari, insya Allah lari ya. Lari yang bener ya, jangan lari dari kenyataan ya guys ya. Ya kemarin kan di daerah Jakarta, sekarang aku pindah ke daerah Depok kan. Maksudnya aku pengen cari suasana yang baru. Siapa tahu kan tempat yang baru bisa bikin lebih banyak rezekinya, bisa banyak temannya. Ya, membeli rumah baru berlantai 2 hasil kerja kerasnya. Jirayut tampaknya akan memboyong sang ibunda untuk tinggal bersamanya di Jakarta. Lihat saja Jirayut sibuk menyapa sang ibu Amalina Hayati yang kebetulan berada di ruang dapur. Oke, bagus. Apa? Nyaman. Nyaman, besar. Nah,
Syukurlah alhamdulillah ya. Semangat. Ini yang kayak minimalis juga kan, maksudnya sesuai budget aja dulu gitu. Ya kalau buat apa juga kalau kita mau rumah besar tapi uang belum ada gitu. Mending kita cari yang pas tapi enak ditinggal, nyaman buat kita istirahat. Masih satu lokasi area rumahnya, pria kelahiran 24 Februari 2001 ini memperlihatkan satu-satunya kamar yang ada di lantai bawah, yakni kamarnya. Katanya sih ia malas kalau harus naik, makanya sengaja memilih kamar lantai 1 yang didominasi cat putih membuat kamarnya bernuansa simple. Kamar aku guys. Jadi aku kenapa milih di bawah, karena emang aku orangnya malas naik turun ya. Jadi aku milihnya di sini. Lihat ya, lucu nggak? Ini kamar cowok loh. Kamar cowok ya, oke. Dan ini adalah toilet. Disinggung soal sudah membawa sang ibunda tinggal di Indonesia. Lantas kapan nih Jirayut segera memboyong sang pujaan hati untuk ke rumah barunya? Seperti yang santer dikabarkan, Jirayut tengah dekat dengan Halda. Sebab rumah barunya ini diam-diam di kawasan Depok loh. Kok sama sih dengan tempat tinggal Halda? Oh karena emang tempatnya enak aja. Nggak cuma itu, Jirayut juga pamerkan balkon rumah lantai 2 yang cukup besar, yang rencananya akan digunakan Jirayut untuk tempat nongkrong bagi para sahabatnya. Sebenarnya kita duduk di sini, tapi karena kita beli rumputnya kurang, jadi belum ditaruh setengah doang. Beginilah rumput rumah aku. Kesepian ditinggal suami, Fitri Karlina sibukkan diri nongkrong dengan artis dangdut. Jauh dari sang suami Hendra Sumendap, Fitri Karlina kerap merasakan kerinduan yang mendalam. Ya, sebagai pilot maskapai, sang suami harus tinggal di Oman, sementara Fitkar di Indonesia. Bahkan adik kandung Nini Karlina itu juga selalu dihantui rasa kesepian. Udah jauh sendiri, tapi inilah resikonya. Dan aku harus sabar. Alhamdulillah tadi udah telepon Bapak, Ibu, Mbak Nini, Mbak Wiwi, keluarga semuanya minta doa restu. Nah ini adalah pengalaman pertama buat aku. Aduh, rasanya pengen nangis. Tapi harus bisa. Bismillah bisa. Terkadang Fitkar pun sengaja mengambil berbagai job agar dirinya disibukkan dengan pekerjaan. Dan demi mengusir gundah gulananya, Fitkar pun kerap bepergian atau sekedar nongkrong bersama teman sesama penyanyi dangdut. Seperti Rabu malam kemarin, Fitkar nongkrong bareng sesama selebriti. Tidak hanya pedangdut tetapi juga artis papan atas, Vena Melinda, Fairuz Arafik yang tengah berkumpul untuk sekaligus menghadiri acara ulang tahun Karen Delano yang juga salah satu juri KDI 2024. Terima kasih. Thank you, my goodness. Aduh, thank you banget lo udah datang. Terima kasih. I'm so proud of you. I'm so happy to have you today. Ini ampun, luar biasa padahal ke Qatar, balik Indonesia, Qatar, Indonesia, Qatar, Indonesia. Ada satu. Dan aku berdoa mudah-mudahan for the next Kak Karen. Jauh banget. Kalau di sini penghibur, yang ini beneran penyanyi. Harus dong, harus. Fitkar pun juga bawakan kado spesial untuk Karen. Dan tak lupa ucapkan selamat atas kesuksesannya, karena kemarin akhirnya Karen mengikuti jejak Fitkar sebagai penyanyi dangdut dengan keluarkan lagu barunya Si Paling Mr. Glowing. Seperti apa keseruannya? Kita todong. Oh, isinya apa? Oh, rahasia. Ya mesti spesial. Kalau flashback lagi begitu banyak lah hal-hal yang terjadi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, Mbak. Aku tuh I'm living in the God's favor. Aku hidup yang gak pernah dipikirkan, gak pernah disangka kok ada di dunia, di industri fashion dan entertainment tuh sebesar ini dan seluas ini tuh gak pernah dipikirkan sebelumnya.